peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik nanti dapat membuat diorama ekosistem. Baik, Ibu, tadi saya dengar Ibu akan tujuannya itu akan siswa itu supaya bisa mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua bisa membuat diorama. Gitu ya, Bu. Kemudian pertanyaan kedua, di area mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat nanti observasi? Nanti saya akan lebih menekankan pada kreativitas siswa, yaitu dengan cara siswa bekerja kelompok atau diskusi, berkolaborasi agar dapat mengembangkan ide-ide baru, berinovasi dan menghasilkan sebuah karya yang original. Oh gitu. Jadi di sini berarti lebih ditekankan di area ataupun difokuskan kepada kreativitas siswa gitu ya. Karena di situ kan ada membuat diorama, ada juga diskusi ya. Kemudian metode atau model apa yang ingin dikembangkan? Nanti model yang saya akan gunakan yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Berbasis proyek, karena di situ kan Ibu akan membuat diorama dengan siswa, berarti diorama itu termasuk proyeknya gitu ya. Baik Bu, kemudian ada strategi apa nih untuk observasi? Strategi pembelajaran nanti mungkin lebih menekankan pada strategi berdiferensiasi ke produknya, Pak. Karena nanti siswa itu akan menyelesaikan suatu produk, yaitu membuat diorama ekosistem. Jadi di sini siswa itu ada istilahnya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin diferensi apa nih? Proses apa? Produk ya. Berarti berdiferensiasi produk. Kalau berdiferensiasi produk berarti ini semuanya produk. Semuanya produk. Ya. Oh ya. Ada nggak yang proses? Prosesnya. Atau konten? Mungkin di dalam kontennya ya, nanti siswa itu juga akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Nanti misalkan ada yang lebih belajarnya ke kinestetik, ada yang ke audio, ada yang visual, nanti juga akan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Oke. Yang selanjutnya Bu, bagaimana penilaiannya nih? Penilaiannya saya di sini menggunakan observasi saat diskusi. Nanti ada rubrik sikapnya, kemudian juga tes tertulis. Nanti berupa LKPD. Baik, penilaiannya sangat komplit. Terus ini sasarannya kelas berapa Bu? Nanti saya akan terapkan pada kelas 3. Berarti kelas 3 itu kelas Bu sendiri? Kelas saya sendiri. Baik Bu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan untuk observasi ini. Mudah-mudahan nanti pas observasi Ibu dapat melaksanakan dengan sesuai dengan yang direncanakan. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak maupun guru penggerak, wawancara saya dengan Ibu Widya terkait dengan persiapan observasi atau pra-observasi yang mungkin nanti Ibu Widya akan melakukan observasi dan setelahnya nanti akan saya tanyakan kembali yaitu di segmen pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aga. Belum belajar, mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga Nina diberikan kesehatan pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu melalui penjelasan guru atau melalui nanti ada video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta dapat membuat karya diorama ekosistem. Sebelumnya kalian sudah belajar apa kemarin? Ada yang sudah tahu ekosistem itu apa? Ekosistem ada yang tahu? Hubungan antara komunitas Ya. makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Oke, hubungan antara benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan. Sebelum ke materi kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat. Yuk kita berdiri semua. Ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ada di video pembelajaran kali ini. Ya, coba perhatikan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ini adalah pelajaran IPAS kelas 3 dan 3. Kita langsung aja yuk belajarnya. Karena sebelumnya kalian perlu tahu apa itu ekosistem. Jadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan terbaik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita ini kan tinggal hidup di lingkungan, jadi ada banyak sekali makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup ini terbagi tempat tinggalnya. Nah, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup ini dinamakan habitat. Anak-anak perlu tahu bahwa tingkatan organisme dalam ekosistem itu terbagi menjadi 3. Nah, sebelumnya organisme itu adalah makhluk hidup berenang. Nah, dibagi jadi 3, ada individu, populasi, dan juga komunitas. Anak-anak, individu adalah satu jenis makhluk hidup. Jadi satu makhluk hidup itu disebut individu. Sedangkan populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi populasi itu kumpulan dari beberapa individu. Kemudian untuk komunitas adalah kumpulan seluruh populasi makhluk hidup yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, contohnya itu ada komunitas kebun seperti populasi pohon mangga, kemudian pohon kelapa, kemudian ada juga komunitas danau contohnya seperti ikan, teratai, jengkondok, dan lain-lain. Agar lebih jelas, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah perbedaan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Anak-anak bisa perhatikan pada individu itu hanya ada satu ikan saja. Kemudian untuk populasi ada beberapa jenis ikan yang sama. Untuk komunitas ada banyak jenisnya, jenis makhluk hidup. Ada ikan, ubur-ubur, penyu, kemudian bintang laut dan sebagainya. Nah, secara ekosistem anak-anak bisa lihat ya di situ. Jadi itu adalah suatu wilayah. Jadi terdiri atas banyak jenis makhluk hidup. Setelah anak-anak tahu pengertian ekosistem, kemudian perbedaan individu, populasi, dan komunitas, kita akan belajar macam-macam. Oke, tepuk tangan buat Akira. Hubungan komunitas makhluk hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan. Ya. Nah, contohnya lihat seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal. Menurut kalian ikan itu termasuk biotik apa abiotik? Biotik. Kenapa? Karena ikan makhluk hidup dan air itu apa? Benda
hidup. Nah, contoh lagi, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas. Kita manusia butuh udara tidak? Betul. Apa yang kita hirup? Udara namanya Oksigen. ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Kenapa tanaman butuh matahari? Ada yang tahu? Untuk proses fotosintesis dan membutuhkan tanah. Kenapa? Yang kedua, tanah atau pasir. Yang ketiga, air. Oke, yang keempat, angin. Terus komponen biotiknya apa? Komponen biotik adalah Makhluk hidup dalam ekosistem. Oke. Nanti memilih alat dan mengambil alat dan bahannya ya. Mau warna apa? Biru, hijau. Dua. Berarti Sari warna kuning. Oke, duduk lagi. Nanti Ibu bagikan alat dan bahannya ya. Siapa yang bagian hijau? Kuning. Dibagi, ada yang mengerjakan kegiatan A dan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2. Dibagi biar nanti cepat selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru bergerak. Kali ini saya bersama Ibu Widya Mistika kembali dalam rangka pasca observasi. Ibu Widya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana perasaan Ibu Widya setelah melakukan observasi kemarin? Oke, terima kasih Pak. Perasaan saya merasa senang ya, karena ketika saya melakukan observasi, siswa sangat antusias dan sangat semangat dalam pembelajaran, sehingga adanya peningkatan dalam hasil belajar siswa. Gitu ya. Iya. Jadi perasaan Ibu Widya senang karena siswanya ada muncul kreativitas, juga ada muncul bakat-bakat yang baru yang bisa digali di situ ya. Terus pertanyaan kedua nih, bagaimana perasaan Ibu ketika atau pada saat KBM ada supervisor di dalam ruangan? Perasaannya gimana? Perasaannya yang pertama, saya merasa lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian juga kan adanya supervisor itu bisa memotivasi saya, serta adanya umpan balik nanti yang saya terima dari supervisor. Barangkali ada perasaan grogi atau gimana? Ya, pasti ya Pak, grogi pasti, karena apa? Biasanya kan saya belajar hanya sendiri ya. Nah itu adanya supervisor yang menilai gitu ya, menilai pembelajaran yang saya lakukan. Grogi memang ada. Tapi itu tidak menyurutkan semangat ya. Tidak. Dalam KBM itu ya. Ya. Kemudian bisa diceritakan kembali secara singkat saja apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu pembelajaran kemarin. Di awal pendahuluan itu saya melakukan ice breaking. Nah di situ saya melakukan ice breaking agar siswa semangat dalam pembelajaran, memulai pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, pertama siswa menyimak video pembelajaran terlebih dahulu Pak. Ada video yang Ada diputar. video pembelajaran, kemudian siswa beserta didik melakukan diskusi kelompok, dan yang terakhir di ada presentasi kelompok. Ya, jadi setelah diskusi ada presentasi. Nah kemudian di kegiatan penutup, siswa menyimpulkan hasil pembelajarannya, kemudian saya melakukan juga refleksi di akhir pembelajaran. Kalau boleh tahu ice breakingnya seperti apa? Itu. Tepuk semangat. Oh, tepuk semangat. Kemudian ya sambil ada gerakan-gerakan gitu, biar siswa tambah semangat. Baik Bu, selama Ibu melaksanakan observasi, di situ kan pasti menemukan hambatannya. Ada nggak hambatannya apa saja? Hambatan mungkin waktu ya Pak, waktunya terbatas, waktu observasi yang sangat singkat, mungkin tidak cukup untuk mengamati semua aspek yang akan dinilai. Kemudian Soal waktu. Kehadiran observer juga Pak bisa membuat siswa kurang fokus gitu. Oh, jadi observer sebagai hambatan juga ya? Ya bukan. Ya artinya siswa itu biasanya kan tidak ada orang lain gitu ya Pak. Tahu-taunya ada orang asing atau ya observer yang mungkin siswa belum kenal. Kemudian jadi fokus siswanya Kan siswanya sudah kenal. Oh iya, sudah kenal. Maksudnya biasanya kan tidak didampingi gitu Pak. Iya. Jadi istilahnya Hal yang barulah bagi siswa gitu. Baik Bu, hambatannya pertama waktu. Terus dari hambatan selain waktu dan adanya observer, itu apa lagi Bu? Satu lagi barangkali hambatan. Mungkin ketika ada siswa yang terlalu aktif, karena kan lumayan kelasnya kelas banyak ya siswanya. Iya. Kemudian ketika ada siswa yang terlalu aktif, jadi Iya, bisa lainnya. mempengaruhi siswa yang lainnya. Jadi siswa yang lainnya nggak kebagian itu Iya. maju, kebagian berpendapat gitu ya. Betul. Nah, jadi Maksud dalam artian aktif di sini, jadi kurang memperhatikan dulu gitu Pak, melakukan kegiatan sendiri atau menggabungkan
super aktif. super aktif. Itu. Yang selanjutnya dari hambatan-hambatan itu mungkin Ibu ada solusinya. Apa solusinya kira-kira? Yang pertama mengenai waktu itu rencanakan observasi terutama menentukan fokus dulu dan durasinya. Ketika kita akan memulai observasi, kita melihat waktunya. Oh segini Berarti time managing. ya, betul. Manage waktu. Kemudian untuk siswa yang tadi ya yang super aktif, mungkin kitanya harus lebih peka terhadap siswa tersebut dan harus bisa bagaimana nih caranya mengalihkan fokusnya agar bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi diberi difasilitasi. Difasilitasi. Jadi keaktifan mereka itu menjadi positif. Betul. Nah, kapan memulai memulai menggunakan hambatan itu atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang tadi itu? Actionnya. Ya, karena tadi itu merupakan satu hambatan, Ya. maka ketika ada observasi lagi ataupun masuk pelajaran yang sebenarnya, mungkin kan untuk mengurangi hambatan itu kan ada solusi tadi. Nah, itu kapan dimulainya? Mulai observasi laginya. Oh, mulai untuk Mengatasi hambatan. mengatasi Ya, hambatan itu. memperbaiki. Mungkin nanti besok bisa dilaksanakan pembelajaran. Baik, yang terakhir kayaknya sudah cukup pertanyaannya dari awal sampai akhir. Saya simpulkan itu sudah banyak mengalami peningkatan karena di situ kan banyak pembelajaran atau metode-metode yang diterapkan di situ ya, sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat. Baik, terima kasih Ibu Widya sudah diwawancara untuk pasca observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwawancara. Cut.